Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Seri ke-389 ini didukung oleh para pemain Narto sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ranapati, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakauni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gusti Ramapati, celaka. Ada apa, Rawedeng? Aku mendengar suara ribut-ribut di kejauhan sana. Apa yang terjadi, ya? Dewi Sambi dan para tawanan yang lain berhasil melarikan diri, Gusti. Dan mereka memberikan perlawanan ketika akan kami tangkap kembali. Apa? Dewi Sambi melarikan diri? Bagaimana itu bisa terjadi? Aduh. Menurut laporan beberapa orang prajurit, teman-teman Dewi Sambi datang membebaskannya. Monyet jelek. Dewi Sambi dan teman-temannya harus dihukum gantung. Kabudet, ya, cepat siapkan prajurit-prajurit yang lain. Ke arah mana para tawanan itu melarikan diri, ha? Nampaknya mereka menuju ke alun-alun, Gusti Ramapati. Kalau begitu, cegat mereka di depan Regol Sambi. Cepat, Rawedeng. Aku tidak ingin peristiwa ini menjadi isyarat kegagalan tugas kita. Baik, Gusti Ramapati.
Ampun Gusti Lembu Sora, kami berdua terpaksa datang menghadap Gusti. Ada apa, Rekrian Temungwira? Ada peristiwa pemberontakan di dalam ruang para tawanan, Gusti. Dewi Sambi dan beberapa puluh orang tahanan berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian merampas senjata prajurit-prajurit Majapahit dan mengadakan perlawanan ketika akan ditangkap kembali. Kita harus ikut bertindak, Rekrian Temungwira. Benar, Gusti. Kita tidak bisa tinggal diam. Para tawanan itu bisa membuat kerusuhan dalam istana Majapahit. Kami khawatir mereka akan menerobos masuk ke istana dan mengganggu istirahat Gusti Prabu Kertarajasa. Di mana sekarang ini mereka berada, Gajah Biru? Mereka bergerak menuju alun-alun, Gusti. Berapa orang jumlah mereka seluruhnya? Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang, Gusti. Dan sekarang ini mereka bersenjata lengkap. Kalau begitu, kalian berdua kutugaskan untuk menghubungi para pimpinan pasukan. Aku akan segera pergi ke alun-alun. Kita bertemu di alun-alun nanti. Baik, Gusti. Baik. Ayo, Gajah Biru. Rekrian Temungwira dan Gajah Biru segera melompat meninggalkan rumah kediaman Lembu Sora. Mereka bergegas menuju rumah kediaman almarhum Banyak Kapu yang sekarang menjadi tempat tinggal Sakawuli. Sementara itu Lembu Sora tidak menunggu lebih lama. Dia pun segera bergegas menuju ke alun-alun. Mendadak di tengah jalan dia berpapasan dengan Sang Ramapati. Tunggu. Kalau tidak salah kita sedang berpapasan jalan dengan Adi Lembu Sora. Apa benar begitu? Benar, Kakang Ramapati. Apa yang akan kau lakukan, Adi Lembu Sora? Aku mendengar berita ada kerusuhan di ruang tawanan. Kabarnya mereka berhasil melarikan diri dan sekarang membuat keributan di alun-alun. Ingat, Adi Lembu Sora, tugas menangani kerusuhan ini sudah dilimpahkan sepenuhnya ke tanganku dan ke tangan Adi Nampi. Kau tidak perlu ikut campur. Kakang Ramapati. Ya. Aku pun salah seorang pengawak Praja Majapahit. Aku ikut bertanggung jawab jika sampai terjadi kerusuhan di dalam istana. Aku tidak bisa tinggal diam. Kalau begitu kau bermaksud menentang Gusti Prabu? Aku tidak berani menentang keputusan Gusti Prabu, Kakang Ramapati. Tapi aku adalah seorang prajurit. Aku tidak akan membiarkan para perusuh mengganggu ketentraman istana Majapahit. Lebih baik kau segera kembali ke rumahmu, Adi Lembu Sora. Aku bisa menangani sendiri kerusuhan itu. Hanya kerusuhan kecil. Mereka akan segera kutangkap kembali dan kugantung di alun-alun. Maaf, Kakang Ramapati. Bukan berarti aku meragukan kemampuanmu. Aku juga tidak mengecilkan arti perananmu. Tapi sekali lagi kutegaskan bahwa Lembu Sora adalah seorang prajurit. Aku tidak rela istana Majapahit ini menjadi ajang kaum perusuh. Mereka harus segera dimusnahkan. Maaf, Kakang Ramapati. Tak ada gunanya kita berdebat seperti ini. Adi Lembu Sora, dalam hal ini aku sudah memperingatkanmu. Terima kasih, Kakang Ramapati. Kalau Kakang Ramapati bermaksud menumpas kaum perusuh, kita akan bertemu di alun-alun. Sora tidak lagi menghiraukan peringatan Sang Ramapati. Dia segera melompat dan tubuhnya lenyap di balik tembok-tembok istana. Sang Ramapati kelihatan sangat kesal. Pejabat istana itu kemudian memerintahkan anak asuhnya agar segera pergi ke alun-alun. Sementara itu Lembu Sora semakin mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian dia pun tiba di tepi alun-alun. Dia segera bisa melihat pertarungan antara para tawanan dan prajurit-prajurit Majapahit. Rekrian Temungwira dan Gajah Biru datang menemuinya. Gusti Lembu Sora, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus segera menumpas mereka, Gajah Biru. Tapi nampaknya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Lihatlah, para tawanan itu bertarung bagaikan orang-orang kesurupan. Kulihat prajurit-prajurit Majapahit keteter. Betul, Gusti Lembu Sora. Mereka dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Pantas. Nampaknya pendekar cebol itu berhasil menyusup ke istana Majapahit. Kurang ajar. Ayo Gajah Biru, kita hadang mereka. Dewi Sambi menjadi bagianmu.
Sementara Empu Bajil, biarlah aku yang akan melayaninya. Ya. Dan kau, Rekrian Demungwira. Ya, Gusti Lembu Sora. Kau kutugaskan mengerahkan pasukan-pasukan inti Majapahit. Aku tidak ingin pemberontakan murahan ini berlangsung terlalu lama. Cepat kerahkan pasukan inti. Aku dan Gajah Biru menunggu di tengah medan peperangan. Baik, Gusti Lembu Sora. Lembu Sora dan Gajah Biru segera menghambur ke tengah-tengah medan peperangan. Seketika mereka terlibat dalam pertarungan sengit melawan para tahanan. Dalam beberapa gebrakan saja, Lembu Sora sudah berhasil merobohkan 3 orang tahanan. Dengan pedang pendeknya yang berukuran besar, Lembu Sora terus menerjang. Sementara itu, Gajah Biru dengan jurus gajah rolingnya tidak perlu ketinggalan. Prajurit-prajurit Majapahit yang semula nyalinya menjadi ciut, mendadak semangatnya berkobar-kobar lagi. Melihat kehadiran Lembu Sora dan Gajah Biru, Empu Bajil sangat geram. Pendekar cebol itu segera berteriak lantang. Hentikan! Lihat, Sambi. Nampaknya kehadiran kita benar-benar diperhitungkan oleh orang-orang Majapahit. Lihatlah, mereka terpaksa menurunkan 2 orang pendekar utamanya. Hei, Utang Bajil, siapapun yang berbuat kerusuhan di istana ini akan berhadapan dengan Lembu Sora. Kalian pikir kalian bisa menangkap kami? Lembu Sora, dengar. Aku tidak sedang sesungguhan. Aku tak ingin bersombong-sombong di depanmu. Tapi dengan tegas ku katakan, kami semua yang ada di alun-alun ini, kami semua para tahanan kerajaan Majapahit tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ayo Lembu Sora, kerahkanlah selaksa prajurit Majapahit dan kami tidak akan gentar. Aku akan menangkapmu hidup-hidup, Empu Bajil. Aku akan menyeretmu ke tiang gantungan supaya dapat menjadi contoh bagi penjahat-penjahat lain. Berdebah Lembu Sora, sombong sekali kau. Permukaan bumi ini boleh gersang, gunung penanggungan boleh runtuh 1000 kali sehari, dan puncak istana Majapahit boleh disambar geledek. Tapi pendekar yang bernama Lembu Sora tidak akan bisa menangkap Empu Bajil. Ketahuilah Lembu Sora, Empu Bajil adalah pendekar pilih tanding zaman ini. Kau ingin tahu buktinya? Hup! Kembali Empu Bajil menarik pedang naga puspa dari warangkanya. Lembu Sora dan Gajah Biru terkejut dan mereka mundur beberapa langkah. Demikian juga prajurit-prajurit yang lain. Mereka ternganga keheranan melihat pamor pedang naga puspa. Hati-hati, Paman Lembu Sora. Pedang itu bisa menjadi sangat jahat jika berada dalam genggaman pendekar seperti Empu Bajil. Aku tahu, Gajah Biru. Aku akan berhati-hati. Biar akulah yang akan melayani Empu Bajil. Kalian semua akan kubikin binasa di tengah alun-alun ini. Kalian akan segera tahu siapa Empu Bajil. Ayo anak-anak, angkat kembali senjata kalian. Serang mereka, bunuh mereka. Pertarungan sengit di alun-alun Majapahit. Empu Bajil mengamuk dengan pedang naga puspa tergenggam erat di tangan kanannya. Sementara Dewi Sambi menghabisi musuh-musuhnya dengan aji kata pisau. Gajah Biru mencegat pendekar wanita itu. Dan saat berikutnya, 2 orang pendekar perkasa itu berlari dengan sengit di tengah-tengah medan peperangan. Lembu Sora menjadi khawatir melihat prajurit-prajurit Majapahit yang nampaknya mulai kedatangan. Tapi mendadak dari arah pintu gerbang samping, berhamburan prajurit-prajurit yang lain.
Opion Tumengwira memimpin mereka. Yang menjadi khawatir, orang-orangnya banyak yang roboh. Kekuatan mereka memang menjadi tidak seimbang. Jumlah prajurit-prajurit Majapahit yang ada di tengah alun-alun nampak jauh lebih besar. Dan sekarang mereka mulai bisa mendesak lawan-lawannya. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil melompat ke arah Dewi Sambi. Kita mundur, Sambi. Ayo cepat. Perintahkan agar mereka mundur. Kita melarikan diri sekarang. Ayo, Kakang Bajil. Ayo semua mundur. Kita lari. Lari ke arah sana. Gusti Lembusora. Mereka berhasil meloloskan diri. Kurang ajar. Empu Bajil telah menjebol pintu gapura ini dengan pedang naga puspa. Iya, sekarang keadaan kita menjadi sulit. Mereka telah berhasil kabur dari alun-alun. Mereka merampas kuda-kuda yang ditambatkan di sepanjang benteng Gusti Lembusora. Jahanam busuk, pencuri busuk. Kita akan membunuh mereka semuanya. Oh, Gusti Lembusora, lihat. Paman Ramapati datang. Bagaimana Adi Lembusura? Akhirnya seperti ini jadinya. Itulah sebabnya aku peringatkan kau berulang kali. Jangan turut campur. Jangan ikut campur. Tapi kau masih juga nekat. Sekarang apa katamu, Adi Lembusora? Kami akan bertanggung jawab, Kakang Ramapati. Omong kosong. Yang jelas sekarang ini mereka kabur seluruhnya. Hanya para tahanan yang sudah menjadi mayat yang masih tinggal. Tindakanmu ini sangat sembrono, Adi Lembusora. Aku akan melaporkannya pada Gusti Prabu. Silahkan, Kakang Ramapati. Silahkan melaporkan pada Gusti Prabu. Kalau memang Gusti Prabu menganggap tindakan saya ini salah, saya bersedia mendapatkan hukumannya. Bukan itu masalahnya, Adi Lembusora. Sekarang ini aku menjadi repot. Aku diserahi tugas dan tanggung jawab, dan juga wewenang untuk mengatasi semua kerusuhan yang terjadi di Istana Majapahit dan sekitarnya. Tapi karena kau ikut campur, karena kau dengan kesombonganmu berusaha turut campur, semuanya menjadi berantakan seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Aku merasa dicegal. Dan aku tetap akan melaporkan sikap dan tindakanmu pada Gusti Prabu Kertarajasa.
Apakah masih ada di antara mereka yang tidak kebagian kuda? Masih, Kakang. Ada beberapa orang yang terpaksa berkuda bersama temannya. Biarlah. Untuk sementara mereka bisa menggunakan seekor kuda bersama-sama. Nanti kita akan cari kuda-kuda yang lain. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Kakang Bajil? Apakah kita akan langsung kembali ke Bukit Pendem? Aku belum puas, Sambi. Aku masih sakit hati pada orang-orang Majapahit. Aku tidak akan kembali ke Bukit Pendem sebelum obrak-abrik kota Majapahit. Hai, kalian semuanya, genggamlah senjata-senjata kalian erat-erat. Malam ini juga, kota Majapahit akan kita buat geger. Akan kita buat perempuan-perempuan yang menjerit dan menangis melolong-lolong. Dan akan kita buat laki-lakinya roboh bersimbah darah. Pokoknya malam ini adalah malam pesta pelampiasan dendam. Bagaimana? Kalian setuju? Bagus. Sekarang marilah kita mulai. Marilah kota Majapahit kita bikin geger. Marilah kita bertindak sekejam-kejamnya. Bakar itu rumah-rumah penduduk, bunuh laki-lakinya, dan rampas harta kekayaan mereka. Hiya! Gusti Lembu Sora, mereka masih belum pergi dari kota Majapahit, Gusti. Kurang ajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar rumah-rumah penduduk. Mereka membunuh banyak orang. Mereka mengacau kota Majapahit. Setan alas. Cepat siapkan prajurit-prajurit Demawira. Kita akan mengejar mereka. Sora tidak bermaksud bertindak lebih jauh. Dia merasa tidak enak karena telah melampaui wewenang sang Ramapati. Tapi begitu mendengar Empu Bajil dan para tahanan yang lain mengacau kota Majapahit, maka Lembu Sora tidak tahan lagi. Dia segera melompat ke pagedokan, memilih kuda yang terbaik, kemudian memacu kudanya ke alun-alun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.